Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami hadir menyapa Anda. Pemirsa, pada malam hari ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai informasi terbaru dari sidang gugatan sivil lawsuit dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Bagaimana lantas perkembangan dari kasus ini kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kinton. Pemirsa, kami juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu kami juga akan hadirkan laporan langsung dari berbagai titik menu berbuka puasa tentunya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, pilot Pelita Air yang jatuh di wilayah pegunungan Pak Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah ditemukan TNI Angkatan Darat. Pilot ditemukan telah meninggal dunia di lokasi. Prajurit Kodam 6 Mula Warman mengevakuasi pilot pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan 71-01 di wilayah pegunungan Pak Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Area hutan yang terjal dan licin memakan waktu dalam proses evakuasi. Pilot pesawat jenis Air Tractor dengan nomor registrasi PKPAA ditemukan meninggal dunia. Saat ini area jatuhnya pesawat telah diamankan untuk proses pengumpulan sisa puing Pelita Air. Berikutnya pemirsa, inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan detik-detik pesawat pengangkut bahan bakar minyak atau BBM yang terjatuh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Awalnya pesawat berangkat dari Bandara Internasional Juwata Tarakan menuju Bandara Long Bawan Krayan Induk. Pemirsa, sebuah truk box menabrak bagian belakang dump truck di tepi jalan di kawasan Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini mengakibatkan pengemudi tewas seketika di tempat kejadian dan kernet truk mengalami luka berat. Menurut keterangan saksi, truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto tiba-tiba oleng dan langsung mengarah ke kiri jalan dan langsung menabrak bagian belakang dump truck dan sedang terparkir di tepi jalan. Kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut kini diamankan di Polsek setempat. Sementara korban meninggal dunia dan luka dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Kirian, Sidoarjo. Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Mayor Ruslan, tepat di depan kantor Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa pohon tumbang terjadi di kawasan yang ramai karena saat itu tengah berlangsung bazar pasar murah di sekitar lokasi. Pohon tumbang menimpa 3 mobil yang sedang parkir hingga rusak berat. Salah satu mobil yang tertimpa pohon berisi seorang penumpang, meski sempat terjebak, akhirnya korban dapat keluar dengan selamat. Berdasarkan pengecekan awal, bagian luar pohon terlihat masih kokoh, namun kondisi bagian dalam sudah lapuk. Petugas yang tiba di lokasi memotong batang pohon berukuran besar agar dapat dipindahkan. Sebuah minibus ringsek usai tertabrak kereta barang di perlintasan rel kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, beginilah kondisi minibus berplat nomor E1128D yang mengalami ringsek dan sempat terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya terhenti usai menabrak sejumlah bangunan lapak di bantaran rel kereta. Kejadian bermula saat minibus berisikan 4 orang penumpang ini melaju dari arah Warakas menuju Kampung Bahari.
Diduga pengemudi tidak menyadari adanya kereta barang yang juga melintas sehingga tabrakan tak dapat dihindarkan. Beruntung keempat penumpang selamat meski sempat terseret sejauh 10 meter. Namun keempatnya mengalami syok dan kini kasus tabrakan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Udah ketahuan punya salam ke bawah semua gudang itu. Ya Windy dan juga pemirsa, sesuai janji saya tadi, kita akan menghadirkan laporan langsung untuk menemani berbuka puasa Anda. Pemirsa, malam hari ini kami ajak Anda, ada rekan-rekan kami yang berada di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Ada Crescencia Kinanti di Jakarta dan juga Danita Riyandini di Masjid Joko Karian, Yogyakarta. Kita terlebih dahulu menuju rekan kami yang ada di Yogyakarta, ada Danita Riyandini. Selamat malam Danita, ada menu berbuka puasa apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk pemirsa TV One? Danita? Suasana buka puasa di Masjid Joko Karian, Yogyakarta lebih seru atau meriah karena tidak hanya warga sekitar di Masjid Joko Karian, pemirsa, kami memantau memang ada beberapa warga ataupun bahkan wisatawan yang berada di Yogyakarta ikut buka puasa bersama di Masjid Joko Karian. Kalau saat ini kita melihat ini sudah atau usai sholat maghrib berjamaah, namun ada beberapa jamaah yang masih bersantap buka puasa bersama di Masjid Joko Karian. Saya akan berbincang nih pemirsa dengan salah satu pengunjung jamaah yang ada di Masjid Joko Karian Yogyakarta ini untuk mengetahui ini sudah sering kesini atau bahkan baru pertama kali, karena memang ini tidak hanya warga lokal saja nih pemirsa. Selamat petang, Mbak siapa dari mana? Sari dari Lampung. Mbak Sari dari Lampung. Ini kebetulan ada di Jogja atau lagi wisata di Jogja atau seperti apa ini? Ikut buka puasa bersama Joko Karian. Oh, kebetulan saya sedang ada di Jogja, Kak. Iya. Apa yang membuat Mbak Sari datang ke sini? Apa karena Masjid Joko Karian memang terkenal atau sudah viral dengan ribuan takjilnya gratis ke masyarakat? Kalau ini saya baru kali ini karena diajak kawan juga, Kak. Iya. Ini tadi menunya apa, boleh ditunjukkan, Mbak? Oh, ini tadi menunya ada sayur, ada daging cincang dengan telur, Kak. Mbak Sari, terima kasih informasinya. Ada satu lagi sih pemirsa, Mbak Naura. Mbak Naura dari Surabaya. Kalau Mbak Naura, alasannya apa ini ikut buka puasa bersama di Masjid Joko Karian? Ini kan ada ribuan ya, harus rela antri berdesak-desakan. Rela kesini. Kalau dari saya sendiri dapat dari teman. iya Oke, udah sering kesini? baru Baik, terima kasih ya. Ini memang tidak hanya warga lokal, tapi mereka memang kesini ingin ikut buka puasa bersama di sini karena hari ini adalah menunya bistik atau daging giling, dan setiap harinya dibagikan secara gratis ribuan atau sekitar 3.800 menu. Saya kembalikan ke studio. Baik, Danita, seru sekali berbuka puasa di Masjid Joko Karian. Lantas bagaimana di wilayah Jakarta? Makanan apa saja yang ditawarkan? Dan juga bagaimana suasana buka bersama di sana? Crescencia Kinanti. ya Windy, Vena dan juga pemirsa, ada rekomendasi untuk menu berbuka puasa, yakni selain nasi, ini di daerah Blok ada bakmi yang seperti bisa Anda lihat ini. Saya ada pesan beberapa menu. Ini salah satu menu adalah bakmi spesial. Ini seperti yang bisa Anda lihat juga isinya. Ada jamur, ini ada pangsit, kemudian ada beef short plate, ini ada udang dan juga ada sayur-sayurannya di sini. Selain kalau Anda tidak mau bakmi, di sini juga ada menu nasinya. Ini nasi dengan beef short plate. Untuk harganya sendiri,
Ini untuk bakmi spesialnya ini di harga 49.000. Kemudian untuk di nasinya ini di harga 38.000. Nah, sekarang saya akan coba menu mie-nya dulu ya. Ini di sini ada daging. Terus juga ada ini ayam ya sepertinya. Kita coba dulu dari kalau bakmi kayaknya kita coba dari kuahnya dulu ya, Windy, Vena dan juga pemirsa. Kita coba kuahnya dulu. Ini juga ada baksonya. Kita coba. Kalau dari kuahnya sih ini cocok ya untuk ditaruh di bakmi ini karena nggak terlalu asin, rasanya light. Kita coba dari dagingnya. Dari ayamnya dulu kali ya. Ayamnya lembut, dominan rasanya asin. Kalau di dagingnya sama kayak ayam, dia rasanya lebih ke asin. Kemudian di sini juga ada udangnya. Kita cobain udang ya. Di sini udangnya itu kayak dipanggang gitu, jadi bukan direbus. Cocok dipaduin sama bakminya sih kayaknya. Kita coba bakminya ya. Agak sedikit. Kayaknya kita harus kasih kuah sedikit ya karena udah agak kering bakminya. Biar bisa diaduk. Ini tipe bakmi yang pipih. Dia bukan yang bulat kayak mie ayam, tapi dia yang tipis dan juga rasanya enak sih. Bisa menjadi rekomendasi Anda untuk cari menu buka puasa di daerah Blok M. Demikian Vena dan juga Windy, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, sungguh menggugah selera kita ya untuk langsung merapat ke kawasan Blok M untuk bisa menikmati bakmi seperti Crescencia Kinanti. Terima kasih Kinanti atas laporan Anda, selamat menikmati santap berbuka puasa, begitupun juga dengan Danita Riandini. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Di tengah langkah gencar menangkapi koruptor dan merampas barang bukti bernilai fantastis, Jaksa Agung ST Burhanuddin buka-bukaan soal ulah nakal anak buahnya. Pucuk pimpinan di Korps Adiaksa itu menyebut saat ini tak sedikit jaksa yang masih memakai barang sitaan yang seolah milik sendiri, termasuk kabar-kabar apartemen sitaan di Jakarta. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Jaksa Agung geram sitaan dinikmati jaksa. Isu soal aset rampasan atau sitaan negara yang disebut kerap digunakan oknum aparat penegak hukum untuk kepentingan pribadi kembali mencuat. Ya, belum lama ini Jaksa Agung ST Burhanuddin buka-bukaan tentang kelakuan anak buahnya, yaitu para jaksa yang seenaknya menguasai barang atau aset sitaan negara yang seolah menjadi milik mereka sendiri. Dalam pernyataan terbuka itu, ia membeberkan bahwa tak sedikit apartemen sitaan negara di wilayah Jakarta Pusat ditempati oknum jaksa-jaksa nakal. Begitu pula dengan aset sitaan di kota-kota lain yang bernasib sama. Jaksa Agung kemudian mengatakan agar semua aset sitaan yang dikuasai para jaksa segera ditarik dan tak boleh lagi dipakai oleh siapapun. Apa makna dibalik pengakuan orang nomor 1 di Korps Adiaksa itu? Yang pertama tentu kita sambut positif, itu bagian dari otokritik terhadap institusi kejaksaan yang disampaikan oleh pucuk pimpinan tertinggi, dan ya tentu pucuk pimpinan tertinggi melihat ini ada celah, ada lubang yang harus segera diperbaiki, harus segera direspon oleh Badan Pemulihan Aset menurut saya. Nasib aset negara yang dikuasai aparat penegak hukum termasuk jaksa disebut sebagai cerita klasik di dunia penegakan hukum. Wakil rakyat di gedung Parlemen Senayan sudah kerap mencecar
terkait pengelolaan aset hasil rampasan para penegak hukum itu. Ya, ini kan sudah menjadi cerita lama nih ya di dunia penegakan hukum. Dalam raker Komisi 3, seringkali kami mempertanyakan soal bagaimana pengelolaan aset ini, hasil rampasan. Kami menanyakan bagaimana manajemen pengelolaannya, lalu bagaimana eksekusinya, kemudian penjualannya, hasilnya kemana, dan lain sebagainya. Kita perlu transparansi. Ya, Pak Jaksa Agung kita salut ya, ingin mau membongkar masalah ini keluar ya, daripada sekadar menyimpan dan diselesaikan secara internal. Memang prakteknya banyak sekali hal seperti itu. Ada barang-barang bukti yang katanya dijualnya di bawah harga. Nah, kita harus cek. Aset sitaan adalah barang bukti hasil kejahatan atau bagian dari sebuah perkara yang diamankan aparat penegak hukum. Mulai dari benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, hingga benda tak bergerak seperti rumah dan barang berharga lainnya. Selama bertahun-tahun, para oknum jaksa telah menikmatinya bak punya sendiri. Penyusutan nilai, kerusakan, hingga potensi hilang bisa saja terjadi. Padahal secara hukum, aset-aset itu adalah titipan negara dan milik negara. Praktik penguasaan barang sitaan dinilai bisa menjadi celah korupsi baru. Jadi tidak bisa namanya aset tindak pidana digunakan oleh siapapun, tidak bisa. Ya. Kalau toh si pemilik yang ingin menggunakan, dia harus pinjam pakai. Ya, orang yang memilikinya sendiri ingin memakai saja harus pinjam pakai. Nah, jadi aset itu dikelola ya. Dan sesuai dengan tingkatan penyelesaian masalah hukumnya, haruslah nantinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pengembalian keuangan negara. Ya, jadi aset kan ada aset yang cepat rusak dan lain sebagainya. Ya, itu harus dicek di KUHP kemarin, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemarin kita sudah bikin aturan. Untuk aset-aset yang mudah rusak dan berkurang nilainya, itu bisa segera dijual terlebih dahulu. Bukan digunakan ya, dijual terlebih dahulu, lalu uangnya di-save, disimpan. Ya. Nanti kalau putusannya seperti apa, apakah akan dikembalikan, misalnya dia diputus bebas, dikembalikan kepada si tersangka, tapi kalau diputus bersalah, maka nilainya itu menjadi pengurang dari penggantian kerugian keuangan negara. Karena memang persoalan utama dalam hal penguasaan barang sitaan itu yang paling rentan adalah penyalahgunaannya tadi. Maka perlu mekanisme yang diatur tidak hanya sebatas mungkin dalam tanda petik curhat tadi ya dari Pak Jaksa Agung ya, tapi langkah tegas dan juga sistematis perlu dilakukan ya, agar tidak ini kemudian dinormalisasi. Karena memang sekali lagi penguasaan terhadap barang sitaan itu adalah penguasaan penuh. Maka kalau tidak dilakukan dengan mekanisme kontrol yang baik, maka celah-celah perilaku koruptifnya akan muncul dan pasti sangat merugikan para pencari keadilan. Dari kacamata hukum pidana, pernyataan Jaksa Agung itu merupakan bagian dari langkah penting untuk mewujudkan transparansi seluruh jajarannya. Apalagi pada tahun 2025 lalu, kasus korupsi barang bukti telah menjerat oknum jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Ahmad. Ia divonis 7 tahun perkara karena terbukti menilep barang bukti milik korban investasi bodong robot trading Fahrenheit. Nah, mekanisme ini yang harusnya dibangun dari awal, ada tindakan keras dengan melihat fenomena yang ada itu dengan dibuat aturan secara internal. Nah, ini kan berarti kan pelanggaran kode etik dan juga sebenarnya pidana kalau sampai misalnya mencuri barang milik orang lain atau menggadaikan atau menjual kan begitu kan. Nah, sehingga ada upaya untuk menertibkan hal-hal semacam ini, mendisiplinkan hal-hal semacam ini, sehingga kita bisa melakukan pemahaman yang sama. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Ya, menguasai barang sitaan yang di luar dari kepentingannya. Bahkan melakukan penyitaan di awal pun harusnya sudah jelas apakah memang ini bagian dari kejahatan atau yang digunakan untuk membuktikan kejahatan tersebut atau tidak. Karena ada juga kepentingan hukum orang lain, apakah misal barangnya digunakan untuk dia mencari nafkah misalnya, tapi kemudian barang itu disita, bahkan disitanya bukan untuk kepentingan pemeriksaan tapi dipakai untuk kepentingan pribadi oknum tadi. Nah, ini yang celaka. Tidak hanya yang disebut oleh Pak Jaksa Agung, banyak
banyak yang belum dieksekusi, ya memang kita menemukan problem. Satu adalah soal kerapian pendataan, ini harus diperbaiki oleh di Badan Pemulihan Aset, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, terus juga Kejaksaan Negeri, sampai kemudian Capjari. Itu kan bisa didata sitaan-sitaan yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu harus dilelang itu. Dan ini harus dilakukan. Yang kedua, memang ada problem ya. Ada problem soal rezim penghitungan ini, soal rezim appraisal sebenarnya. Yang itu ternyata tidak dilakukan oleh kejaksaan, tapi oleh institusi di luar kejaksaan. Jaksa Agung telah bersuara lantang. Jika praktek penguasaan aset sitaan dibiarkan, maka bahayanya bisa bersifat sistemik. Aset-aset berharga itu bisa habis sebelum sempat kembali ke kas negara. Pemirsa, Roy Suryo dan Rismond Sianipar dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit. Kami akan hadirkan perkembangannya dan juga bagaimana proses dari persidangan tersebut sesaat lagi. Persidangan gugatan Citizen Lawsuit Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah diwarnai ketegangan. Suasana sidang memanas ketika dihadirkan saksi ahli telematika dan digital forensik Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kehadiran keduanya sempat dipertanyakan kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat menilai keduanya memiliki kepentingan dalam perkara ijazah Jokowi, sehingga pihaknya merasa keberatan dengan status saksi ahli dalam perkara ini. Meski kuasa hukum Jokowi keberatan, hakim tetap mempersilakan keduanya bersaksi, mengingat keduanya sudah disumpah untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan jujur. Sementara itu, dalam perkara pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Rismond Sianipar menyandang status tersangka dan sedang mengupayakan memperkuat argumennya dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Akankah upaya Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa Ziatia Suma berhasil menghentikan kasusnya yang sudah P19 itu? Yaitu tadi sidang gugatan Citizen Lawsuit yang membahas mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuai sorotan. Kami langsung aja membahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Langsung kami sapa yang berada di sebelah saya, sudah ada Pak Ramdan Bakir selaku kuasa hukum dari Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Selamat malam Bang Ramdan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Senang sekali bisa muncul lagi di sini. Baik. Dan langsung saja kita ke sebelahnya sudah ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Aristo, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Terima kasih undangannya. Ya, dan kami juga ingin menyapa Ade Darmawan selaku Sekjen dari Peradi Bersatu. Selamat malam Bang. Assalamualaikum Mbak Windy, sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu untuk kita semua. Ini menjadi perbincangan yang hangat, termasuk dengan dijadikannya Roy Suryo dan juga Rismond Sianipar selaku saksi ahli. Bang Ade, langsung saja, bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya terkait CLS ya, ketika saya melihat itu lucu juga ya, bahwa sebenarnya di pasal 154 HIR itu jelas kok di situ, tidak boleh konflik of interest. Artinya ada kepentingan hukum pribadi Roy Suryo karena memang statusnya adalah tersangka ya bersama Bang Rismond. Tetapi apapun itu kan sudah didengar keterangannya. Bahwa kemudian itu nanti dikesampingkan oleh majelis, ya itu urusan majelis ya, kewenangan majelis. Tetapi pada dasarnya sih karena dia memang tidak seharusnya sih
tidak bisa dijadikan saksi ahli ya, karena 154 HR terus ada 181 RBG. Artinya itu dikenal sebagai satu dasar prinsip. Prinsip loh ya. Jadi bukan sesuatu yang asas yang berdiri saja, tetapi itu adalah satu hal yang prinsip bagi saksi ahli ya. Jadi ada beberapa prinsip yang saya bisa nanti bacakan. Ini adalah prinsip objektivitas saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecakapan ya, ketidakcakapan saksi ahli. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau ada hubungan darah, terus ada kepentingan pribadi, toh jelas kan kita lihat Mbak Windy bahwa sidang CLS ini kan akan membahas ijazah. Dan sebelumnya Mas Roy itu sudah memang mempermasalahkan ijazah itu jauh sebelum CLS ini masuk kan. Bahwa kemudian kepentingannya itu kan jelas. Jadi ya inilah yang saya anggap bahwa ini harus dikesampingkan oleh hakim. Kenapa? Karena memang tidak elok dipandang sama warga masyarakat Indonesia ya. Bahwa ada seorang ahli kucluk-kucluk ya kan datang dan keterangannya itu nanti tidak dikesampingkan. Karena ya kembali kepada aturan tadi bahwa ada dasar prinsip, sangat prinsip. Kalau dia misalkan hanya bukti-bukti biasa kan nggak masalah mungkin, tetapi ini hal yang sangat prinsip. Jadi saya anggap bahwa kehadiran itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa sih nantinya. Karena membahas, dan yang kedua adalah bukti-bukti yang mereka teliti ini kan bukan data primer. Artinya data-data yang uploadan lah, yang dijelaskan. Saya sempat mendengar ini diupload Dian Sandi dan lain-lain sebagainya. Jadi masih tetap beracuan pada kambing putih, karena kambing hitam nggak ada lagi kan. Bahwa Dian Sandi yang mengupload. Padahal saya tahu betul, karena ada satu alat bukti juga yang kami berikan kepada penyidik waktu laporan ya. Yaitu bukti di mana Mas Roy tahun 2020 itu sudah mengupload, kalau nggak salah ya, skripsi, terus fotokopi ijazah ya Bapak Insinyur Joko Widodo di Twitternya pada Februari kalau nggak salah. Saya sempat berikan juga itu, bahwa itu memang sudah diorkestrasi, di maintenance isunya dari 2020 sama Mas Roy pasca Mas Roy kena masalah yang stupa. Nah pada saat itu mungkin ya kita nggak tahu ya, pasti kalau ada hal-hal yang terkait kesalahan yang terjadi oleh warga masyarakat, nah ketika itu Pak Insinyur Joko Widodo adalah presiden, selalu dianggap bahwa wah ini presiden Pak Jokowi. Bahkan sampai sekarang tidak menjabat pun, pokoknya kalau ada kucing ketabrak juga Bapak Insinyur Joko Widodo yang salah. Jadi artinya seperti ini ya yang kita lihat, bahwa ada kepentingan pribadi. Bahwa ini harus dikesampingkan kok. Ya kita jangan, ya tapi kita kembalikan kepada pengadilan. Tapi saya sepaham tadi sama kawan saya yang kebetulan jadi kuasa hukum di sana. Kalau saya ada di sana saya usir, Mbak. Kalau saya ada di sana saya usir. Dan saya pasti walk out. Kalau saya, karena saya beberapa yang memang kalau itu ada aturannya, saya tetap kekeh untuk tidak menerima atau menolak. Karena ditolak, Roy Suryo kabarnya juga menolak untuk menjawab dari pertanyaan tergugat tersebut. Ya, itu kan hak yang bersangkutan ya, Pak Roy, prinsipal kami, ketika ditolak dari awal dan kemudian tetap hakim kan menerima dan kemudian disumpah. Artinya tadi ada prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Bang Ade. Saya melihat prinsip ini kan dalam pidana, dia tidak bisa kemudian tadi sebutkan keluarga atau apa. Perdata. Tapi tentu saja, sebentar. Maksud saya ketika hakim kemudian dalam kasus tertentu kan ketika dia dimintain keterangan tetapi ternyata dia satu keluarga, sehingga kemudian tetap dimintain keterangan tapi tidak disumpah, dan juga keterangannya itu tidak, kualitasnya kan tidak kemudian 100%, itu yang pertama. Dan dalam persidangan di Solo kemarin kita lihat kan bahwa
Roy Suryo, Rismond, Pak kemudian Ogorsiono kan ada juga ya, itu juga disumpah satu. Kedua, kita kan bicara tentang konstruksi terkait dengan suatu peristiwa fakta ini kan, yang tentu saja Roy tidak disebut tadi konflik of interest atau apapun, tetapi dia kan punya keahlian yang sudah diakui, sehingga ketika mengkonstruksi suatu peristiwa dalam ini untuk aktivitas pengadilan citizen lawsuit, ya hakim membutuhkan itu, sehingga kemudian hakim merasa untuk meminta keterangan ahli dari Roy Suryo maupun Rismond. Bang Aristo boleh diperjelas lagi mungkin sebagai pengamat, ini ada simpang siur dan juga ada dua belah pihak yang memiliki pendapat yang berbeda. Sebenarnya secara hukum itu seperti apa? Oke, sebelum saya masuk soal keterangan ahli itu, karena itu sangat teknis, saya bicara overview dulu nih soal citizen lawsuit. Citizen lawsuit ini di Indonesia itu sebenarnya pijakannya itu masih samar-samar. Citizen lawsuit itu kan artinya gugatan warga negara. Ini sebenarnya adalah konsep yang dipinjam dari demokrasi liberal. Kenapa saya bilang liberal? Karena liberalisme itu mengatakan bahwa individu itu diberikan hak untuk mempertanyakan public duty atau kewajiban. Nah, ini konstruksinya. Dalam hal ini, gugatan ini, ada sekelompok individu yang mempertanyakan public duty atau kewajiban organ negara. Dalam hal ini ada KPU, ada polisi, ada UGM yang mempertanyakan, kok ijazahnya Jokowi kok bisa lulus sensor sih? Padahal menurut saya itu palsu. Itu kira-kira konstruksi kasusnya. Nah, di dalam hal ini ada beberapa persoalan. Apa misalnya pertama? Yang harus diselesaikan di pengadilan. Pertama, harus dikatakan dulu, tuduhan itu kan mengatakan bahwa hampir pasti ijazahnya itu palsu. Ya, atau sudah pasti. Padahal ini kan baru dugaan. Karena di satu sisi ada fakta, fakta hukum, kebenaran yang didefinisikan otoritas, dalam hal ini UGM dan kepolisian, bahwa ijazah ini asli. Nah, artinya ini ada kontras di sini. Satu ya, asumsi itu. Nah, yang kedua, karena ada perbedaan asumsi itu tentang public duty yang kenapa ijazah palsu itu lulus sensor, maka dihadirkanlah ahli. Nah, baru saya masuk ke topik nih yang tadi diskusikan. Dihadirkan ahli yang namanya Pak Roy Suryo dan Pak Rismond. Nah, apakah mereka punya konflik kepentingan dan bagaimana hukum memandang itu? Begini, di dalam HIR, sorry ini saya koreksi Mas Ade, HIR itu tidak mengatakan, tidak ada kalimat eksplisit yang mengatakan ahli yang punya konflik kepentingan harus ditolak. Nggak ada kalimat itu. Tetapi secara implisit memang baik ahli maupun saksi diharapkan untuk objektif. Makanya ketika disidangkan di dalam HIR juga dikatakan harus ditanya apakah ada hubungan pekerjaan atau tidak, mengenal atau tidak. Nah, itu kan artinya mau mensyaratkan ada syarat objektivitas. Dalam hal itu mungkin argumentasi Bang Ade dan kuasa hukum Pak Jokowi masuk akal. Ya, dalam hal itu, tetapi dari sisi lain ada juga argumentasi yang bisa mematahkan atau paling tidak men-challenge argumentasi itu. Apa itu? Begini, Pak Roy Suryo dan Pak Rismond itu kan menjadi tersangka karena yang dia katakan penelitiannya dalam tanda petik. Saya tidak katakan penelitian itu valid atau tidak, saya nggak masuk sampai situ. Tapi dia katakan dia meneliti itu sehingga dia menjadi tersangka. Artinya penelitian itu datang duluan. Nah, di sini dia mau menjelaskan penelitian dia. Artinya penelitian itu preceding atau mendahului penetapan tersangkanya. Gitu ya asumsinya ya. Artinya tidak ada konflik kepentingan di sini. Nah, rasa-rasanya kalau saya boleh memprediksi, hakim melihat dua kontras ini akhirnya dia mengambil jalan tengah. Ya sudahlah, daripada saya dengar aja dulu. Saya dengar dulu masalah nanti nilai pembuktiannya, apakah ini didengarkan atau tidak, didengarkan sebagian atau tidak seluruhnya, itu menjadi tanggung jawab hakimnya. Nah, itu yang kedua secara formal. Yang ketiga secara substansi, ada yang menarik. Saya baca ya, dan saya lihat juga kan sidangnya disiarkan di media. Pak Rismond mengatakan bahwa kalau begitu kita uji saja melalui laboratorium forensik independen. Nah, kalimat ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau konstruksinya gugatan citizen lawsuit kan mengatakan bahwa ijazah ini palsu, ya. Karena ijazah ini palsu kok bisa lulus sensor, makanya dia gugat. Ya, warga negara menggugat otoritas tadi, UGM, polisi dan KPU. Loh, tetapi kalau dia sendiri mengatakan perlu diajukan uji independen, maka sebenarnya dia masih dugaan.
Ya, ini masih dugaan. Yang namanya penelitian itu kan tidak boleh mengatakan ini absolut benar. Itu adalah core disiplin dari penelitian. Nah, artinya dalam hal ini konstruksinya di situ agak bermasalah. Jadi agak lompat gitu ya. Dia mau menyalahkan otoritas negara, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa ijazah ini sebenarnya palsu atau asli. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan juga, di sisi lain ada fakta yang lain bahwa Polri, otoritas negara yang otoritatif itu sudah mengatakan itu asli, dan UGM sudah mengatakan itu betul pernah dikeluarkan. Artinya ini harus di-challenge. Apakah ini menjadi sengketa kewenangan perdata? Kalau saya boleh memprediksi, saya nggak yakin hakim pengadilan negeri mampu menjangkau sejauh itu. Yes, bahwa pengadilan perdata bisa memberikan putusan deklaratif, iya secara teoretikal. Tapi di situasi seperti ini, di saat ada proses pidana yang sedang berlangsung, ada namanya konsep sengketa prejudicial atau sengketa antar yurisdiksi. Kok saya nggak yakin pengadilan negeri perdata ini mau mengambil, ya, menyatakan deklaratif bahwa ijazah ini palsu, otoritas negara dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum, itu agak overreaching. Overreaching itu artinya agak berlebihan ya. Tapi ini kan masih terus berproses. Nah, indikasinya apa? Indikasinya apakah perdata ini arahnya kemana, menolak atau mengabulkan? Menurut saya ada satu indikatornya. Apa? Kalau hakim memerintahkan, misalnya saya mau mendatangkan ahli saya sendiri, ya itu dibolehkan. Tapi jarang terjadi. Kalau hakim memerintahkan ahli saya sendiri, ya, sesuai sarannya Pak Rismon itu ada indikasi, wah jangan-jangan nih hakim perdata mau progresif gitu loh ya, mau dalam hal ini mau menyatakan ini palsu atau asli. Baik. Tapi kalau tidak, menurut saya nothing special will happen. Baik, Bang Ramdan, sesungguhnya apa yang bisa menjadi alasan ataupun latar belakang sehingga diperlukan ada pengujian lebih lanjut? Nanti ditahan jawabannya sesaat lagi. Oke. Latar belakang ini dan juga menjadi dasar untuk mengajukan dan juga menguji kembali dari ijazah tersebut. Ya, alhamdulillah kan kita kembali pada fokus ya, pada dokumen, bukan pada yang namanya fitnah atau apa. Kebetulan Rismon dalam hal ini statement dia di Solo terkait dengan harus butuh laboratorium forensik yang independen. Sebenarnya dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang bagaimana puslapor misalnya bekerja, itu kan ada beberapa syarat yang mengikat kepada para penyidik. Misalkan dokumen itu harus kemudian dalam satu berkas, tidak boleh lecek dan seterusnya. Bahkan kemudian ada berapa argumen-argumen yang kita lihat bahwa ternyata itu nggak dijalankan oleh penyidik, sehingga apa yang disampaikan oleh Rismon misalkan untuk minta puslapor yang kemudian yang khusus lah ya, yang kemudian tidak merefer kepada Polri, saya pikir itu hal yang wajar. Karena sekali lagi bahwa dalam manajemen penyidikan itu pihak penyidik harus terikat kepada tadi Perkap Polri nomor 10 tahun 2009 misalkan, atau yang kedua ada yang namanya, saya ingat Perkap Polri nomor 9 tahun 12 tahun 2009 yang tentang pengawasan dan pengendalian penyidikan, yang sekarang kalau nggak salah berubah menjadi manajemen penyidikan nomor 16 tahun 2019, yang mana mengatur teknis-teknis terkait dengan ketika bukti kemudian barang-barang bukti yang kemudian diajukan oleh para penyidik itu harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Perkap Polri itu sendiri. Jadi ketika ini dilanggar dan misalkan tidak ada pemberitahuan, tidak kemudian dirapihkan, tadi kan ada dokumen yang terlipat dan seterusnya, maka berhak saja kita minta kepada pihak terkait, dalam hal ini misalkan Rismon minta itu adalah pusat laboratorium forensik yang independen. Saya pikir itu hal wajar. Bang Ade boleh langsung tanggapi. Ya, jadi terkait lapor independen ya, ini yang menjadi lucu. Saya heran teman-teman ini kok mau lapor
independen. Saya mau nanya aja, timbul pertanyaan saya menggelitik gitu loh. Selain lapor Mabes Polri yang paling lengkap di Republik Indonesia ini, ada nggak sih yang terlengkap lagi? Yang sama standarnya? Saya rasa belum ada yang memiliki standar. Karena gini, BRIN juga ketika ada sesuatu yang kurang, yang dia akan lapor, itu memakai puslapnya kita. Nah, pertanyaannya mau pakai puslapnya Mabes Polri, pinjem, kemudian orangnya diganti gitu maksudnya, atau seperti apa? Jadi kita ini menjadi bingung. Puslapnya kita tuh siapa? Kita merujuk ke siapa tadi? Kita itu artinya puslapnya kita itu adalah kepolisian. Oh, kepolisian. Atau mau puslap kita? Artinya Bang Ade termasuk kepolisian? Bukan. Ya, artinya puslap kita adalah karena itu kan kepunyaan kita semua. Ya dong. Mau pakai puslapnya kita atau mau pakai orangnya, ganti orangnya gitu. Ya kan? Karena di sana juga di Puslapor itu juga mereka memiliki standar-standar yang luar biasa dalam lapor dan nggak bisa main-main kok. Tapi tuduhannya itu kan gini Bang Ade, sorry ya, boleh ya? Tuduhannya bahwa kebenaran Puslapor Polri itu kan kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas, di mana otoritasnya katanya tidak netral. Ini argumentasinya ya. Bukan argumentasi saya. Saya mau menyampaikan gini, sebenarnya kemarin saya baru nulis di sebuah media nasional ya. Ada namanya, kalau saya penggemar Pierre Bourdieu, sebenarnya ada doxa heterodoxa. Doxa itu publik melihat sesuatu apa yang disampaikan oleh otoritas maka benar adanya. Nah, Rismond yang kemudian dengan expertnya dia ya, kemudian dia menyatakan, oh ini nggak jangan terima begitu saja. Kalau Bang Ade kan ya terima, dia punya kita semua. Bukan saya bilang terima Bang, begini. Maksud saya, ketika itu mau diuji, kira-kira mau menggunakan puslapor mana? Itu dulu, ya kan? TNI misalkan, katakanlah TNI, apakah selengkap dengan punya Mabes Polri? Kan gitu. Nanti pasti timbul lagi tuh spekulasi. Wah, di lapor sana beda karena memang alatnya nggak sama, standarnya beda. Akan itu. Kalau misalkan seperti itu. Tapi saya kembali lagi tadi ada satu hal bahwa saudara Rismond, bagaimana kita mau mempercayai ya seorang Rismond, ya kan? Yang tanda kutip beberapa hari yang lalu dilaporkan terkait ijazah. Diduga ijazah tanda kutip, ya kan? Nah, bagaimana saya bisa mempercayai gitu loh? Saya juga kalau misalkan memang ijazah ini memang bermasalah, ya kan? Saya juga nggak mau kok membela Bapak gitu loh. Tetapi karena saya lihat otoritas sudah yang membuktikan asli atau palsu itu mulai dari tinta sampai ukuran ketebalan kertas sudah dilakukan juga oleh Mabes Polri. Siapa yang mau diragukan gitu loh? Nah, jangan juga nanti ada lagi tuh di KPU Jakarta dan di KPU Pusat beda nih. Padahal fotokopi, beda ukuran. Katanya ada kecil ada kecil. Kan ini hal yang tidak bisa meyakinkan logika saya gitu loh. Bahwa apanya yang beda? Oh, ukuran. Itu jadi masalah juga tuh ukurannya. Apakah ada dua ijazah yang difotokopi berbeda? Ini saya rasa hal yang tidak masuk akal, yang ini hanya memberikan publik bukan pembelajaran. Tetapi bagaimana mencari-cari kesalahan orang yang tidak salah. Gitu loh. Nah, ini yang saya bilang bahwa mau pakai lapor rapat dan kalau Rismond mengatakan ngotot bahwa jangan percaya dulu karena pernah terjadi begini bogono dengan pengalaman dia menangani kasus katakanlah racun cyanida itu kan, bahwa ada manipulasi dalam kamera CCTV dan lain sebagainya, ya kan? Nah terus kalian Anda juga dipertanyakan gitu loh, ya kan? Ya, kita tanyakan ke Bang Aristo. Bang Aristo, apabila ada dilakukannya uji laboratorium forensik tersebut secara independen, apakah ini menjamin transparansi tersebut? Gini, ya, arsitektur hukum Indonesia itu tidak memberikan instrumen bagi tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan akses terhadap barang bukti secara equal. Itu dulu. Sebelum saya bicara laboratorium forensik independennya, itu kan satu metode. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, idealnya memang kalau Pak Roy Suryo RRT ini diancam hukumannya
bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah, tetapi juga tentang objek. Kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu kan subjek yang dilindungi. Kalau tentang pasal Undang-Undang ITE 3235 itu kan yang dilindungi objek, ijazah palsunya. Ya, ijazahnya yang disebut palsu itu. Itu ancaman hukumannya 8 sampai 12 tahun. Kalau pencemaran nama baik hanya 4 tahun. Nah, ketika dia didakwa atau ditersangkakan dengan pasal yang menyerang objek tadi yang berat, idealnya dia harus diberikan akses. Nah, bagaimana cara instrumennya, apakah laboratorium independennya, paling tidak dia diberikan akses untuk menguji itu berdasarkan ahlinya sendiri. Nah, teknisnya bagaimana itu bisa bervariasi. Baik. Ya, misalnya ahlinya kemudian dia datang ke Puslap 4, dikasih datanya, dia membaca, itu ada beberapa variasi sampai ke luar negeri. Tetapi sekali lagi memang sayangnya tidak ada instrumen hukum acara pidana ya yang secara eksplisit mengatakan itu. Walaupun di pembukaan hukum acara pidana kita yang baru mengatakan asasnya adalah asas pihak berlawanan secara berimbang. Artinya mestinya kalau ini diibaratkan tersangka sama negara ini sebuah pertarungan, mereka harus dikasih senjata yang sama. Nah, itu konsepnya, tapi tidak ada instrumen itu secara eksplisit. Baik. Nah, makanya tadi saya katakan idealnya dikasih, karena pasalnya ini bukan hanya pasal melindungi subjek, tapi melindungi objek ijazah. Kalau pasalnya hanya melindungi subjek, nggak apa-apa nggak dikasih menurut saya. Dia yang harus buktikan. Ya, artinya yang menuduh yang harus membuktikan. Tapi kalau pasalnya yang ditersangkakan, ya yang dipakai itu adalah pasal melindungi objek, ya maka dia harus tahu dong, dia harus dikasih senjata untuk mempertahankan hidupnya yang mau diambil 8 sampai 12 tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak saya juga kemudian tanya ke Pak Ramdan. Pak Ramdan, kalau tadi saya tanya ke Bang Ade. Nah, soal ijazahnya itu palsu, kan Pak Ramdan mengatakan Pak Rismon melakukan penelitian bla bla bla. Tapi kalau kita lihat penelitiannya yang di Jokowi White Paper, itu dia sudah mengatakan 99,9% itu palsu. Dan karya ilmiah itu tidak dilengkapi dengan warrant ya. Warrant itu artinya kondisi keterbatasan yang jamak dalam penelitian. Nah, ini kan yang membuat menjadi tersangka. Nah, bagaimana tuh tanggapannya? Boleh langsung. Langsung ditanggapi dulu yang pertama tadi, baru boleh menjawab. Pertama kan gini, memang dalam penelitian itu kan ada tingkat error ya. Makanya Roy limitasinya limitasi apa? 9,9%, 9,9. Itu hampir mutlak kan. Itu yang pertama. Yang karena dalam medis misalkan tingkat error hanya diperkenankan 1%. Untuk penelitian sosial 0,05 atau 5%. Dari mana itu definisi? Oh, itu standar. Tapi dari mana referensi literaturnya? Kebetulan saya statistik. Saya di biostatistik. Ya, literaturnya yang di site apa? Kalau di sosial 0,05 kan sosial itu kan subjektif. Dalam artian apa, boleh dijelaskan gini, maksudnya? ilmu sosial itu ya, itu ilmu interpretasi. Ya, jadi ilmu yang subjektif. Jadi dia kayak sejarah. Ada suatu sejarah, dia menilai interpretasi sejarah itu. Apa sih artinya sejarah itu? Misalnya, gampangnya, agresi militer Belanda. Buat Belanda itu policing action. Tapi buat Indonesia itu adalah penjajahan dalam kedua. Kasus ini? Nah, dalam kasus ini, Pak Ramdan mengatakan kalau dalam ilmu sosial, tadi ada sebuah angka, margin of error-nya. Nah, dari mana mengukur margin of error dalam subjektivitas itu? Jadi ada standar error dan diakui oleh internasional. Kalau untuk standar internasional siapa? Literaturnya apa? Di buku-buku textbook semua. Saya di statistik. Boleh dijelaskan dulu biar jangan dipotong-potong. Saya penasaran. Biar untuk dijelaskan secara utuh ya. Beda penelitian kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif maka kita bisa klaim saya tingkat error saya margin saya 0,05. Dalam pilkada itu selalu kemudian sampaikan boleh lu saya klaim margin error saya 7. Karena apa, tingkat responden yang saya wawancara itu sedikit, semakin sedikit tingkat errornya semakin besar. Tapi kalau saya misal depopulasi ada 1000, saya total semua jadi sampel saya, margin errornya rendah. Jadi saya bisa klaim 0,01 atau 1%. Dalam medis, untuk obat tidak boleh lebih dari errornya itu di atas 1%. Dia harus misalkan diuji terus menjadi 1%. Nah, dalam katakanlah purposive sample, boleh kemudian margin 10. Karena apa? Yang saya uji adalah lokasinya di situ, tempatnya itu, maka kemudian tingkat errornya besar. Nah, terkait dengan yang Rismon sampaikan atau kemudian Tifa atau misalkan Roy, saya klaim 99,9% karena hasil penelitian saya H0-nya itu ternyata diterima gitu loh. Artinya diterima oleh hasil penelitian kan diterima oleh dia sebagai peneliti. Dia sebagai peneliti kan diterima. Di peer review nggak?
itu balik lagi direview sama kemudian kuantitatif silahkan. Itu kan ruang terbuka untuk kemudian Anda salah 99% ini salah. Kemudian bisa masuk ke ranah pidana. Tetapi kalau ternyata besok yang benar adalah Roy, maka yang jadi terpidana besok adalah Pak Jokowi. Nah, ini kan ruang publik di mana intelektual seperti Roy Rismond dan Tifa itu masuk ke ruang publik yang kemudian silahkan dibantah dengan penelitian yang sama. Makanya tadi ketika Rismond menyampaikan butuh yang namanya lembaga independen sebagai puslapor, pintu masuk pertama tadi Mbak Windy menyampaikan adalah saya melihat ada Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang manajemen untuk laboratorium forensik dilakukan nggak oleh Polri? Dilakukan atau tidak oleh penyidik? Kalau tidak dilakukan, maka saya berhak dong minta kemudian ini batal demi hukum. Yang kedua, ini juga saya minta puslapor yang lain. Bahkan kita dengan mudahnya, misalnya bukan dengan mudah, kami sepakat kalau perlu kita ke Belanda, Pak Tono waktu itu menyampaikan ada puslapor yang kemudian bersedia, ya akan kita lakukan. Jadi tidak ada keraguan di sana, tidak ada dusta lah di antara kita. Baik, tidak ada dusta. Baik, Bang Ade, sayang sekali kita harus jeda dulu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana pendapatnya menjawab tadi tanggapan dari Bang Dardan. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami, Bang Ramdan. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari permintaan Roy Suryo atas SP3. Nah, ini salah frase nih permintaan, karena itu kalau saya bilang batal demi hukum. Karena ketika misalkan Egy Sujana, kemudian Heri Damai Lubis dan seterusnya itu dinyatakan SP3, maka yang 6 lainnya itu batal demi hukum karena apa yang dilakukan terhadap Bang Egy dan Heri Damai Lubis itu tidak sesuai dengan yang namanya misalkan di Undang-Undang 20/2025 tentang hukum acara pidana pasal 90 ada aturan-aturan yang kemudian harus dilakukan dan itu sangat rigid. Berarti tidak pernah mengajukan? Tidak pernah mengajukan. Walaupun sudah dinyatakan oleh Polda Metro Jaya seperti itu? Kita menyatakan surat yang kepada Irwasum itu adalah menyatakan kita minta itu batal demi hukum, bukan permintaan untuk kemudian yang lainnya bahwa ini orang dua yang lain yang 6 ini kemudian treatmentnya berbeda, maka ini ada pelanggaran asas kepastian hukum, asas kesamaan dalam hukum, ini yang dilanggar. Ketika pelanggaran terjadi, maka batal demi hukum. Batal tuh nggak perlu penetapan di pengadilan. Misalkan batal puasa hari ini, batal puasa, nggak perlu orang lain, udah otomatis gitu loh, batal deh puasanya gitu loh. Jadi maksud saya menyederhanakan ya, apa yang terjadi tadi sampaikan Mbak Windy, bahwa ini meminta, itu salah besar. Kami tidak meminta, tapi ini kita sampaikan ini batal demi hukum sebenarnya. Batal demi hukum, tapi kan ini beda klaster antara Roy Suryo dan juga pihak-pihak yang telah di SP3. Itu kan lapornya sama. Dan yang satu 88-nya yang kemudian yang dilaporkan. Yang kedua juga kalau memang terjadi saya nyebut agak sulit ya, karena kemarin orang selalu bilang restoratif justice ya di pasal 79 tersebut. Ada ketentuan misalkan dilakukan nggak pertemuan antara para pihak, antara Bang Egy dengan kemudian Pak Jokowi, ada nggak kemudian tuangkan, ada nggak putusan pengadilan, karena Undang-Undang 20/2005 tentang hukum acara pidana yang baru, itu mewajibkan itu. Kalau tidak ada, maka itu kemudian terjadi pelanggaran administratif, itu kan batal demi hukum. Baik, Bang Ade, langsung tanggapi bagaimana upaya hukum yang telah dilalui sampai dengan sejauh ini. Cara-cara yang dilakukan terkait permohonan batal demi hukum, instrumennya kan sama. Karena kan melihat dari yang dua kan, instrumennya pasti SP3 kan. Nah terus dipoles lah seolah-olah ini batal demi hukum. Nah mau pakai cara apa? Tanpa restoratif. Kan di situ ada beberapa poin. Tadi disebutkan sama rekan tadi bahwa ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Nah kalau batal demi hukum tiba-tiba tanpa restoratif, kalau Bang Egy saya pastikan itu pasal 44. Dia karena sakit. Tidak bisa bertanggungjawabkan hukum. Kenapa? Di dalam permohonan itu, nih spill sedikit, bahwa
permohonan itu dilampirkan surat sakit, laboratorium, cek lab ya, terus kemudian juga kronologi kalau dia lagi berdiri lama bisa pingsan tiba-tiba. Jadi jelas itu dia punya ini. Cuman kan untuk apa kita publis yang begitu, ya kan? Bang Egy aja nggak publis kok. Itu kan urusan personal dia, pertanggungjawaban individu dia terhadap hukum, ya kan? Nah kalau yang lain mau dengan cara lain ya monggo silakan. Tetapi kalau saya sampaikan sih bahwa bagaimana bisa batal demi hukum, orang laporannya tidak pernah dicabut kok. Emang laporannya dicabut? Tidak. Bang Egy dihentikan di SP3 dikarenakan ada permohonan restoratif. Bukan dicabut laporannya, enggak. Walaupun 1 LP. Apa rangkaian peristiwa pertanggungjawaban individual ini nanti Bang Aristo bisa jelaskan bahwa apakah pidana itu individu masing-masing yang menanggung atau tanggung renteng gitu loh. Kan itu. Jadi artinya di sini kita melihat bahwa teman-teman ini silakan melakukan upaya, kita apresiasilah kalau itu sesuai dengan koridor hukum. Terus kemudian yang saya pengen tanggapi penelitian. Jadi gini, biar kita masyarakat Indonesia juga tahu, kita jangan langsung menelan, wah ini penelitian, nggak boleh, ini harus dibantu gini-gini. Yang akhirnya banyak orang yang pakai kacamata kuda, ikut membantu, ikut-ikutan bahwa ini benar penelitian dan lain-lain sebagainya. Ini bukan penelitian, Mbak. Yang pertama adalah penelitian itu diklaim setelah naras kita melaporkan. Bukan lahir penelitian dulu baru dilaporkan, enggak kok. Jauh sebelum itu, 3 bulan setelahnya baru masuk narasi penelitian, baru buat buku. Baik. Itu loh, jadi ini bukan penelitian, ini fitnah. Baik. Dan manipulasi data, apalagi ditambah dengan Jokowi white paper ya, yang saya anggap itu kertas kosong benar-benar white paper gitu loh, kertas putih, ngapain dibaca gitu. Itu adalah saya anggap bahwa penelitian yang saya sendiri pun, wah ini kayaknya mengarang bebas nih. Baik, kita langsung tanyakan itu ke Bang Aristo. Tadi sudah ada langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo, termasuk juga menghadirkan saksi-saksi. Apakah ini membuka pintu untuk dilakukannya SP3, Bang Aristo? Jadi begini, kalau SP3 itu kan ada beberapa variabel alasannya ya. Yang pertama mengatakan bahwa ternyata tidak cukup bukti, tidak ditemukan tindak pidana. Nah ini mungkin arahnya ke sana kalau misalnya pertanyaannya tentang saksi-saksi. Tapi kalau batal demi hukum yang tadi sempat dinyatakan, ini berbeda konteksnya. Ini soal diskriminasi restoratif justice, begitu ya Pak Ramdan ya? Karena kalau saya tangkap argumentasinya, karena Pak Egy dan Pak DHL itu diberikan restoratif justice, padahal katanya restoratif justice-nya itu tidak sesuai, melanggar, maka terjadi diskriminasi. Baik. Maka seharusnya SP3 Pak Egy dan Bang DHL itu batal demi hukum, begitu kan? Betul. Nah, dalam hal ini gini, saya komentari yang mana dulu nih? Ini silakan dilanjutkan. Saya komentari yang soal batal demi hukum. Jadi gini, memang yang namanya restoratif justice itu adalah instrumen untuk manajemen konflik. Itu dulu ya. Itu diperbolehkan memang ya, daripada untuk perkara-perkara yang di bawah 5 tahun, ya boleh. Perdamaian, saling memaafkan, walaupun saling memaafkan itu apakah harus minta maaf atau yang satu harus memaafkan, itu persoalan sosiologis lah. Tapi syaratnya ada memaafkan, kemudian timbul SP3 ya, ganti rugi dan lain-lain. Itu teknis. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah diberikannya restoratif justice itu kemudian menjadi diskriminasi? Kalau pertanyaannya itu ya belum tentu juga, karena yang mengajukan restoratif justice hanya individu-individu tertentu, karena pertanggungjawaban individu. Tetapi saya setuju sama Pak Ramdan bahwa restoratif justice itu ada catatan kakinya. Apa itu catatan kakinya? Saya pernah sampaikan juga, karena gini, restoratif justice itu ada syaratnya. Pertama, syaratnya untuk tindak pidana yang 5 tahun ke bawah. Yang pertama, nah ini juga padahal pasal dugaannya itu ada pasal 8-12 tahun. Iya, 32-35 Undang-Undang ITE tadi, yang pasalnya 8-12 tahun pertama. Yang kedua, ya di dalam Perkapolri sendiri mengatakan bahwa perkara-perkara yang tidak menimbulkan konflik sosial atau kegaduhan masyarakat. Nah ini justifikasinya juga tidak disampaikan paling tidak ya, tidak disampaikan karena padahal
kalau indikasinya ada kegaduhan atau ada konflik sosial, rasa-rasanya memang ada konflik sosial. Walaupun mungkin belum sampai fisik, saya nggak tahu apakah sudah sampai fisik. Ada yang bilang sudah sampai fisik. Sudah sampai. Ya, ada yang bilang sudah sampai. Nah, tapi ini memenuhi persyaratan kedua itu tidak masuk juga. Ada persyaratan ketiga, tidak bisa diperlakukan untuk orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Ya, bahasa kasarnya dalam tanda petik residivis. Nah, Pak Egy Sujana pernah melakukan tindakan serupa dulu zaman Pak SBY soal pemberian Jaguar. Nah, itu catatan kakinya. Ya, jadi betul memang ada manajemen konflik, tapi manajemen konflik ini dibatasi oleh undang-undang. Iya. Nah, pertanyaannya betul, restoratif itu ada catatan kaki. Tapi apakah kalau pertanyaannya kemudian dasar pemberian restoratif justice itu kemudian juga menggugurkan kasus dari RRT, ya belum tentu. Karena pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individu. Nah, gitu, mengenai saksi-saksi dan upaya langkah hukum? Nah, kalau saksi-saksi itu ya, itu kan memang hak. Ya, orang untuk membela dirinya bolehlah saya ajukan saksi-saksi yang banyak. Siapa tahu penyidik berubah pikiran. Oh, ternyata saya salah. Saya hentikan deh kasusnya. Tapi belum tentu juga ya, belum tentu, jarang terjadi itu. Saya mau nanya Bang Aristo. Sebentar, dijawab lagi, nanti dijawabnya. Silakan dilanjutkan. Jadi belum tentu juga dia berubah pikiran. Mungkin maksudnya siapa tahu penyidiknya berubah pikiran. Saya berikanlah saksi-saksi, misalnya Pak Rocky Gerung datang, Pak Din Samsudin kemarin. Itu memang hak. Tapi apakah keterangan mereka bisa merubah persepsi penyidik? Menggugurkan very unlikely sih. Saya pikir sih very unlikely. Baik, mohon maaf sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan juga kita sangat tertarik ini bagaimana kelanjutan dari kasus ini karena sangat menarik. Terima kasih. Kalau sakit Terima kasih. Terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha menekan 10 nota kesepahaman dalam ajang Indonesia United States Business Summit pada Rabu malam. Pertemuan bertujuan memperkuat kerjasama investasi dan perdagangan termasuk implementasi rencana perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melakukan gala Iftar Business Summit atau buka puasa bersama dengan pengusaha Amerika Serikat. Agenda forum bisnis yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama US Chamber of Commerce, US ASEAN Business Council, dan Yusindo ini mempertemukan pejabat tinggi serta pimpinan korporasi dari kedua negara. Dalam gala iftar tersebut, Presiden Prabowo menyaksikan langsung penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan pengusaha Amerika Serikat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama investasi dan perdagangan termasuk implementasi rencana perjanjian perdagangan resiprokal Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan jika Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Amerika. Indonesia has a lot of potential. We are we now realize, I think the region realizes that Indonesia is no longer the sleeping giant. We are starting to wake up a bit. And I think the region, even the world, now recognize that we have solid economic foundations. Selain bertemu dengan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump untuk penandatanganan perjanjian dagang timbal balik atau Agreement of Reciprocal Trade. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Demak menaikkan status siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana menyusul jebolnya 4 tanggul dan menyebabkan banjir di 4 kecamatan. 2 tanggul sungai yang berada di Desa Pilangsari dan Kebon Agung di Kecamatan Kebon Agung serta 2 titik tanggul jebol lainnya berada di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur. Meluapnya Sungai Dombo Sayung ini mengakibatkan sejumlah desa tergenang banjir dan mengakibatkan 7.277 kepala keluarga terdampak banjir. Status tanggap darurat bencana diberlakukan sejak 12 Februari hingga 14 hari ke depan.
Selain mendirikan posko bantuan bencana, pemerintah Kabupaten Demak bersama Dinas Pekerjaan Umum dan BBWS Pamali Juwana juga melakukan penanganan lanjutan untuk memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Patimura, Kota Batu, Jawa Timur. Truk diduga mengalami remblong dan menabrak 2 sepeda motor serta 2 mobil. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia di lokasi kejadian. Inilah pemirsa rekaman pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik kecelakaan beruntun. Sebuah truk tanpa muatan diduga mengalami gangguan sistem pengereman, tidak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya sebelum akhirnya berhenti. Truk kemudian banting setir ke arah kiri dan menabrak kios, pohon serta tiang listrik di tepi jalan. Akibat tabrakan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka. Sebuah lapak yang diduga dijadikan tempat penampungan bahan bakar minyak mengalami kebakaran hebat di Serang, Banten. Kobaran api tampak membumbung tinggi dan membakar habis sebuah lokasi yang dijadikan tempat penampungan bahan bakar minyak di bawah Jalan Layang Cilegon Timur, tepatnya di Kampung Kidungkul, Lubuk Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Kerabat Watu, Serang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah mengamuk hampir tak terkendali hingga menimbulkan ledakan hebat saat kejadian berlangsung. Akibatnya 1 mobil dan 1 sepeda motor hangus terbakar dan butuh waktu 3 jam bagi petugas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon untuk menjinakkan amukan si jago merah dengan menggerakkan 6 unit mobil pemadam. Penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan belasan ribu pil ekstasi di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat berhasil digagalkan polisi. Kurang lebih 12 jam hingga masuk ke dalam hutan, Kepolisian Resor Lamandau berhasil meringkus 2 pelaku yang diduga membawa narkotika dari Provinsi Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah pada Selasa 10 Februari lalu. Penangkapan ini berawal saat petugas mencurigai sebuah minibus yang melintas di wilayah perbatasan, namun saat akan diberhentikan, kedua pelaku justru melarikan diri hingga ke dalam hutan. Saat dilakukan penggeledahan di dalam minibus yang digunakan pelaku, petugas menemukan sebanyak 35,1 kg sabu dan 15.000 pil ekstasi. Kedua pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Lamandau untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kabar dari Gaza Palestina tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.